Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam, salam, salam. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Dr. Mistik. Pada malam hari ini Satu Suro Activity mempersembahkan segmen Kini Aku Jadi Tahu, memberikan informasi mengenai mitologi Banaspati. Selamat mendengarkan. Asal-usul Banaspati belum diketahui oleh banyak orang. Hantu Banaspati termasuk cerita rakyat di Pulau Jawa dan Kalimantan. Banaspati diwujudkan dalam bentuk hiasan patung yang terpasang di ambang pintu candi. Bisa ditemui di berbagai candi Jawa Indonesia Hindu, seperti Candi Mendut, Borobudur, Prambanan, dan Singosari. Bentuk dari Banaspati merupakan raksasa berwajah seram. Beberapa sumber menyebutkan bentuknya seperti bola api yang melayang-layang atau manusia yang terbakar. Konon, para dukun menggunakan Banaspati untuk melakukan santet. Banaspati memiliki banyak nama berbeda dari setiap daerah. Ada yang menyebutnya sebagai Kala, Boma, Barong, Gupala, Hutakala, Kedok atau Topeng, Batara Kala, dan lain sebagainya. Melansir dari Jurnal Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta, Banaspati merupakan raksasa Kirtimuka, tercipta dari api. Tercipta dari api kemarahan Siwa yang keluar dari kedua alisnya. Kirtimuka yang sangat kuat dinamakan Mahakala, yakni binatang yang sangat menakutkan, digambarkan dengan muka sangat menyeramkan, mata melotot, dan mulut menyeringai yang memperlihatkan taring tajam. Makhluk ini ditugaskan untuk menjaga istana atau candi. Sementara itu, mengutip dari situs Kemdikbud, Banaspati atau Kala merupakan binatang singa yang memiliki lambang kekuatan, keadilan, dan penghancur kekuatan jahat. Pada prinsipnya, bangunan candi melambangkan gunung yang penuh hutan lebat.
Kemudian Banaspati ditugaskan sebagai penjaga hutan. Patung Banaspati sering ditemui di ambang pintu candi. Teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu karya Imade Titip seperti dikutip dalam jurnal Institut Seni Indonesia Surakarta karya Sumadi menjelaskan asal-usul Banaspati Kirtimuka di Jawa Timur disebut Banaspati. Menurut mitologi kuno India, Kirtimuka tercipta dari kemarahan Dewa Siwa. Makhluk mengerikan ini selalu tidak puas dan merasa lapar. Kemudian dia ditugaskan untuk menghabisi raksasa Rahu, utusan Raja Raksasa Brahma Jalandhara. Raksasa Rahu merupakan makhluk yang kepalanya dipenggal oleh Dewa Wisnu. Dia mencuri dan meminum amrita berwujud dewa. Meski telah dipenggal, kepalanya tidak bisa mati karena mulutnya telah meminum amrita. Raksasa Rahu diberi perintah oleh Jalandhara untuk menyerang kekuasaan dewa tertinggi, yaitu Dewa Siwa. Sebab serangan raksasa Rahu, Dewa Siwa sangat marah dan mengeluarkan raksasa sakti bernama Kirtimuka atau Banaspati. Banaspati dalam kisah ini divisualisasikan bertubuh sangat besar, rambut terurai memenuhi dunia, mata melotot serta mengeluarkan api. Datangnya raksasa ini sukses membuat raksasa Rahu memohon ampun kepada Dewa Siwa. Kemudian raksasa yang baru saja Dewa Siwa ciptakan malah terus merasa lapar hingga kurban yang disajikan pun tidak cukup. Akhirnya Dewa Siwa memerintahkan raksasa ini untuk memakan dirinya sendiri, mulai dari kaki, tangan, perut, dada, sampai lehernya sendiri, hingga tersisa wajahnya saja. Jenis Banaspati berdasarkan cerita-cerita orang yang mengaku pernah melihat, yaitu ada 3 jenis hantu Banaspati. Pertama, Banaspati geni menjadikan udara sebagai sumber kekuatan. Bila ada yang bertemu dengannya dan merasa takut, dia akan mengambil energi udara di sekitar seseorang tersebut dan mengubahnya menjadi api yang berkobar-kobar. Kedua, Banaspati tanah liat hidup di hutan, senang menghisap darah korbannya sampai habis. Korban yang diincar yakni seseorang yang melayang ke tanah atau memakai alas kaki. Bila bertemu jenis Banaspati ini, diharuskan melepaskan alas kaki dan menampakkan kaki ke tanah. Yang terakhir adalah yang ketiga, Banaspati air, dikenal juga dengan sebutan Banaspati Banyu, mencari korbannya yang berada di air dengan cara seolah-olah ditenggelamkan. Padahal korban dihabisi dulu darahnya sebelum kemudian ditenggelamkan oleh Banaspati air. Para pendengar Satu Suro Activity, itulah tadi asal-usul Banaspati, makhluk mengerikan dari tanah Jawa. Meski mengerikan dan kebanyakan dianggap sebagai mitos belaka, Banaspati tetap menjadi bagian dari bentuk budaya bangsa Indonesia. Para pendengar Satu Suro Activity, terima kasih telah mendengarkan Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam.
Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Satsuroi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke